Pernah nggak sih makan permen karet terus muncul rasa dingin di mulut? Atau baca label pasta gigi dan ketemu kata xylitol tapi nggak tahu itu apa? Nah, di video ini kita akan kupas tuntas siapa sebenarnya si xylitol ini. Mulai dari struktur kimianya yang keren, manfaatnya buat tubuh sampai gimana proses pembuatannya. Jadi siap-siap karena penjelasannya bakal seru. Halo semuanya, perkenalkan aku Melda Mutiara dengan NIM F10612411019. Aku dari Prodi Pendidikan Kimia FKIP Unpad. Hari ini kita akan membahas satu senyawa yang sering banget kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari permen karet bebas gula, pasta gigi, mouthwash, sampai beberapa produk makanan dan kosmetik. Senyawa ini bukan hanya pemanis, tapi juga punya manfaat besar bagi kesehatan dan industri. Namanya adalah xylitol. Xylitol adalah senyawa dengan rumus molekul C6H12O5 dan termasuk dalam kelompok gula alkohol atau poliol. Disebut polifungsional karena xylitol memiliki 5 gugus hidroksil yang menempel pada setiap atom karbonnya. Banyaknya gugus OH ini membuat xylitol memiliki berbagai sifat kimia yang unik dan reaktivitas yang tinggi. Xylitol pertama kali ditemukan oleh Emil Fischer pada akhir abad ke-19. Namun penggunaannya secara komersial baru berkembang pesat pada tahun 1970-an. Setelah penelitian dari Finlandia menunjukkan manfaat besar xylitol pada kesehatan gigi. Sebelum masuk lebih jauh, xylitol punya keluarga lain yang juga termasuk gula alkohol, yaitu sorbitol, mannitol, dan eritritol. Kesamaan mereka adalah sama-sama berfungsi sebagai pemanis rendah kalori. Namun, xylitol dianggap paling unggul karena pertama, rasanya paling mendekati sukrosa. Yang kedua, indeks glikemik lebih rendah daripada sorbitol. Dan yang ketiga, aman untuk gigi. Nama sistematis dari xylitol adalah 1,2,3,4,5 pentahidropentanol. Panjang banget ya. Nah, strukturnya berupa rantai 5 karbon dengan 1 gugus OH pada tiap karbonnya. Inilah yang membuat xylitol termasuk senyawa polihidroksil. Struktur ini menyebabkan xylitol sangat larut dalam air dan bersifat higroskopis atau mudah menyerap air. Sifat-sifat ini akan sangat berpengaruh pada penggunaannya dalam pangan dan kosmetik. Kalau begitu, manfaat xylitol dalam kehidupan sehari-hari apa ya? Nah, ini nih bagian yang paling banyak diteliti dan paling menarik. Pertama, pada kesehatan gigi. Nah, xylitol mampu menghambat bakteri Streptococcus mutans, penyebab utama karies gigi. Bakteri ini tidak dapat memfermentasi xylitol, sehingga produksi asam dalam mulut menurun. Penelitian menunjukkan bahwa xylitol meningkatkan pH saliva, kemudian mengurangi pembentukan plak secara signifikan. Dan karena itu, banyak permen karet bebas gula, pasta gigi, dan produk perawatan mulut menggunakan xylitol sebagai komponen utama. Kemudian, penggunaannya dalam pangan. Xylitol digunakan sebagai pemanis dalam beberapa makanan, seperti permen karet, permen bebas gula, coklat, produk roti, dan juga minuman. Dalam produk seperti permen jelly, xylitol juga mempengaruhi tekstur, kadar air, dan kualitas sensori makanan. Kemudian di farmasi, banyak obat batuk sirup, tablet hisap, dan vitamin anak menambahkan xylitol karena aman untuk gigi, tidak merusak enamel, dan rasanya lebih enak daripada pemanis sintetis. Kemudian, pada kosmetik, xylitol adalah humektan, artinya mampu menarik air dan menjaga kelembapan.
Itu sebabnya xylitol banyak digunakan dalam skincare, lotion, pasta gigi, dan obat kumur. Kemudian, xylitol adalah potensi sebagai bahan bioplastik karena struktur xylitol sangat reaktif dan banyak gugus fungsinya. Xylitol memiliki potensi untuk menjadi bahan baku bioplastik generasi baru yang lebih ramah lingkungan. Udah tahu kan manfaatnya apa aja? Sekarang, gimana sih bentukan dari xylitol itu sendiri? Nah, secara fisik, xylitol memiliki ciri-ciri berikut ini. Berbentuk kristal putih, tidak berbau, rasa manis setara sukrosa, kemudian titik leburnya sekitar 92-96 derajat Celcius. Xylitol sangat larut dalam air, bersifat endormik saat larut atau memberi sensasi dingin di mulut. Sangat higroskopis hingga mudah menyerap air. Sifat endotermik inilah yang membuat permen karet xylitol memberi sensasi cooling effect. Nah, secara kimia, xylitol stabil pada pH netral hingga basa, dapat mengalami esterifikasi, dapat teroksidasi menjadi asam silonik, tidak ikut reaksi Maillard karena tidak memiliki gugus aldehid atau keton bebas. Ini salah satu keunggulan xylitol dibanding gula biasa karena produk pangan yang mengandung xylitol tidak mudah berubah warna atau menggelap. Terus, kita bisa dapat sumber xylitol dari mana ya? Nah, secara alami, xylitol terdapat dalam jumlah kecil di buah plum, stroberi, sayuran, dan juga kulit kayu. Tetapi, untuk kebutuhan industri, xylitol diperoleh dari silosa yang diekstraksi dari tongkol jagung, kemudian kayu keras, dan limbah pertanian. Ini menjadikan xylitol sebagai produk yang ramah lingkungan karena memanfaatkan biomasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi atau proses pembuatan xylitol. Pembuatan xylitol dilakukan dengan proses hidrogenasi katalitik silosa. Adapun tahap-tahapnya yaitu 1. Hidrolisis hemiselusa, yaitu menghasilkan silosa. Yang kedua, silosa direaksikan dengan gas hidrogen atau H2. Yang ketiga, menggunakan katalis logam seperti nikel atau Ni atau NiFe. Yang keempat, gugus karboning silosa direduksi menjadi gugus alkohol. Dan yang kelima, terbentuklah xylitol. Ada juga metode lain yang lebih ramah lingkungan, yaitu fermentasi mikroba. Namun, metode hidrogenasi tetap menjadi yang paling umum digunakan karena efisien dan menghasilkan rendemen yang tinggi. Nah, itu dia penjelasan tentang xylitol. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa xylitol adalah contoh ideal dari senyawa polifungsional yang memiliki banyak manfaat, sifat kimia dan fisika yang unik, dan berbagai aplikasi penting dalam kehidupan sehari-hari, dari kesehatan gigi, pangan, farmasi, hingga kosmetik dan bioplastik. Xylitol membuktikan dirinya sebagai senyawa yang sangat berharga. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga